Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8-11. Tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah dukungan keluarga bagi pelayanan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan membaca dengan seksama 2 Raja-Raja 4 ayat 8-11 yang ada di layar video di depan kita. Ayat-ayat ini diambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Silahkan di stop dahulu video ini dan mari kita bersama-sama membaca nas kita ini dengan seksama. Dari tema kita kali ini, kita mendapati kata keluarga dan kata pelayan yang kemudian menjadi pelayanan. Kata keluarga di dalam nas kita diacukan kepada seorang perempuan dari Sunem dan suami dari perempuan Sunem itu. Dari ayat 30 di 2 Raja-Raja pasal 4 ini, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita mengetahui secara tersurat dan tersirat bahwa si perempuan dari Sunem ini dan suaminya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orangnya Tuhan. Dengan demikian kita dapat katakan kata keluarga di sini dihubungkan dengan nas kita adalah keluarga Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kata pelayan di dalam tema kita ini dalam hubungannya dengan nas kita diacukan kepada Nabi Elisa dan bujangnya yang bernama Gehazi. Dari ayat 9 di 2 Raja-Raja pasal 4, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Kita mengetahui bahwa Nabi Elisa dan Gehazi adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Demikian pula dari konteks Alkitab dan konteks nas kita ini, secara tersurat dan tersirat, kita dapat mengatakan bahwa pelayan-pelayan Tuhan ini, Nabi Elisa dan Gehazi ini adalah pelayan yang melakukan pelayanan, melayani Tuhan dengan taat dan setia. Selanjutnya, sehubungan dengan tema kita kali ini, mari kita renungkan dukungan semacam apakah yang dilakukan oleh keluarga Kristen yang kita renungkan ini, yaitu keluarga si perempuan dari Sunem dan suaminya ini, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang adalah Nabi Elisa dan Gehazi ini. Dari ayat 8 dan dari konteks nas kita ini, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Secara tersurat dan tersirat, kita mendapatkan bahwa yang dilakukan si perempuan dari Sunem ini terhadap Nabi Elisa dan Gehazi adalah si perempuan dari Sunem ini menjamu Nabi Elisa dan Gehazi dengan makanan dan minuman. Adapun si suami dari perempuan dari Sunem ini mendukung apa yang dilakukan oleh istrinya, yang ditafsirkan sebagai si suami ini juga menjamu Nabi Elisa dan Gehazi. Dari ayat 10 dan dari konteks nas kita ini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana.
Secara tersurat dan tersirat kita mendapatkan bahwa si perempuan dari Sunem ini dan suaminya menyediakan tempat beristirahat, tempat tumpangan bagi Nabi Elisa dan Gehazi. Lalu di manakah peran Tuhan di dalam keluarga Kristen yang sungguh-sungguh ini? Si perempuan dari Sunem dan suaminya ini di dalam mereka memberikan dukungan mereka bagi pelayanan dari pelayan-pelayan Tuhan, yaitu Nabi Elisa dan Gehazi ini. Mari kita renungkan bersama. Mari kita perhatikan dengan seksama pernyataan firman Tuhan dari ayat 9. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin si perempuan dari Sunem mengetahui bahwa Nabi Elisa dan Gehazi adalah abdi Allah, adalah pelayan Tuhan? Dari konteks Alkitab secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa hal ini, yaitu si perempuan dari Sunem ini mengetahui bahwa Nabi Elisa dan Gehazi adalah abdi Allah, hanya dapat terjadi karena Roh Kudus Tuhan bekerja atas si perempuan dari Sunem ini. Dan dari konteks seluruh Alkitab, secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa jika Roh Kudus Tuhan bekerja, maka Roh Kudus Tuhan ini akan bekerja dengan selengkap-lengkapnya. Di dalam konteks nas kita ini, Roh Kudus Tuhan bukan hanya bekerja atas si perempuan dari Sunem ini dengan memberitahukan kepada si perempuan dari Sunem ini bahwa Nabi Elisa dan Gehazi adalah abdinya, adalah abdi Tuhan. Tapi Roh Kudus Tuhan juga memberitahu kepada si perempuan dari Sunem ini dan juga kepada si suami dari si perempuan dari Sunem ini akan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh si perempuan dari Sunem ini dan suaminya terhadap Nabi Elisa dan Gehazi. Bukan hanya itu, dari konteks Alkitab kita juga mengetahui secara tersurat dan tersirat Roh Kudus Tuhan juga akan memberikan sumber daya kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan dapat mendukung pelayanan si pelayan-pelayan Tuhan itu, dapat mendukung pelayanan Nabi Elisa dan Gehazi. Demikianlah yang sebenarnya terjadi sehingga para pelayan Tuhan itu, Nabi Elisa dan Gehazi, memperoleh hidangan, memperoleh makanan dan minuman mereka yang datangnya dari Tuhan, atas kehendak Tuhan, memakai cara Tuhan melalui keluarga Kristen yang sungguh-sungguh ini, yaitu melalui si perempuan dari Sunem dan suaminya. Selanjutnya adalah yang ada di ayat 10. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin si suami ini mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan oleh istrinya terhadap dua orang laki-laki asing tanpa si suami ini menaruh rasa curiga di dalam hatinya atau rasa cemburu di dalam hatinya. Dari konteks Alkitab secara keseluruhan kita mengetahui bahwa hal yang ditunjukkan oleh si suami ini kepada istrinya, yaitu mendukung si istri dengan sepenuhnya tanpa rasa curiga, tanpa rasa cemburu, hanya dapat terjadi atas karya Roh Kudus Tuhan, atas si suami ini. Demikianlah yang sebenarnya terjadi, yaitu Tuhanlah yang berkehendak, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang memberikan sumber dayanya,
yaitu melalui keluarga Kristen yang adalah si suami dan istrinya ini, sehingga pelayan-pelayan Tuhan itu, sehingga Nabi Elisa dan Gehazi memperoleh tempat beristirahat, tempat tumpangan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana suatu keluarga Kristen yang di dalam nas kita ini adalah perempuan dari Sunem dan suaminya itu memberikan dukungan kepada pelayanan dari pelayan Tuhan yang di dalam nas kita ini adalah Nabi Elisa dan Gehazi, yaitu dengan keluarga Kristen ini, yaitu dengan si perempuan dari Sunem dan suaminya ini menyediakan diri mereka, membuka diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan, untuk Roh Kudus Tuhan bekerja atas mereka. Mengetahui dengan jelas akan hal ini, mari kita tutup renungan kita ini dengan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah dengan membaca Alkitab secara keseluruhan, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki pelayan-pelayannya untuk dijamu, untuk diberi tumpangan. Matius 25 ayat 35, 36, dan 40 menunjukkan hal ini dengan jelas. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang salah satu penafsiran dari anak kalimat salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus mengacu kepada pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan Tuhan Yesus, maka memang demikianlah adanya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus menghendaki pelayan-pelayannya, hamba-hambanya untuk dijamu dan untuk diberi tumpangan, yaitu oleh setiap orang yang adalah umatnya Tuhan Yesus. Yang saya imani adalah termasuk saya dan Anda yang saat ini mendengarkan suara saya ini. Mengetahui Matius 25 ayat 35, 36, dan 40 ini, kita juga mendapati secara tersurat dan tersirat bahwa Tuhan kita menghendaki umatnya, menghendaki kita untuk sensitif dan taat akan kehendak Tuhan yang disampaikannya melalui Roh Kudus Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di masa ini, penyampaian akan kehendak Tuhan ini dilakukan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga Kristen yang sungguh-sungguh ini, yang adalah milik Tuhan ini, sensitif dan taat akan kehendak Tuhan? Dari nas kita mendapatkan si perempuan dari Sunem dan suaminya itu sensitif dan taat akan kehendak Tuhan. Bagaimanakah dengan keluarga Kristen yang adalah keluarga Anda, termasuk Anda sendiri? Apakah sensitif dan taat akan kehendak Tuhan? Poin kedua yang adalah poin terakhir dari bagian penutup ini adalah dari konteks seluruh Alkitab, termasuk dari konteks nas kita ini. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan memberkati mereka yang menjamu dan memberi tumpangan kepada pelayan-pelayan Tuhan.
Yang pernyataan selengkapnya adalah Tuhan memberkati mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menjamu dan memberi tumpangan kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 17 ayat 37 menunjukkan hal ini dengan jelas. Ayat 17, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Dari konteks nas kita mengetahui bahwa bagi si perempuan dari Sunem ini melahirkan seorang anak laki-laki adalah berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Ayat 37, masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Bagi si perempuan dari Sunem itu, anak laki-lakinya dihidupkan kembali setelah si anak laki-lakinya itu meninggal adalah berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Jelaslah di sini bahwa Tuhan memberkati mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menjamu dan memberi tumpangan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga Kristen yang sungguh-sungguh ini, yang adalah keluarga milik Tuhan ini, menjamu dan memberi tumpangan pada para pelayan Tuhan itu? Dari nas kita mengetahui si perempuan dari Sunem itu dan suaminya itu menjamu dan memberi tumpangan kepada Nabi Elisa dan Gehasi. Dan antara lain atas jamuan dan pemberian tumpangan kepada pelayan-pelayan Tuhan itu, Tuhan memberkati si perempuan dari Sunem ini dan suaminya. Lalu bagaimanakah dengan keluarga Kristen yang adalah keluarga Anda, termasuk Anda sendiri? Apakah Anda, keluarga Anda, menjamu dan memberi tumpangan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar Anda, yang ada di dalam kehidupan Anda? Mengetahui semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki pelayan-pelayannya untuk dijamu dan diberi tumpangan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu termasuk oleh saya, termasuk oleh Anda. Maka penerapan pertama adalah berdoalah memohon kepada Roh Kudus Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan menunjukkan kepada Anda siapa sajakah pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Anda, yang ada di gereja Anda, yang ada di kelompok kecil Anda. Kemudian cari tahulah siapa saja pelayan-pelayan Tuhan itu. Catatlah nama dari pelayan-pelayan Tuhan itu dan doakanlah pelayan-pelayan Tuhan itu. Penerapan kedua adalah berdoalah memohon Roh Kudus Tuhan untuk menggerakkan dan memampukan Anda untuk menjamu dan memberi tumpangan kepada pelayan-pelayan Tuhan yang namanya Anda catat dan Anda doakan itu. Kemudian undanglah mereka untuk datang ke rumah Anda. Jamulah mereka. Jika pelayan-pelayan Tuhan itu sedang mengemban tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka dan mereka berada jauh dari tempat tinggal mereka, undanglah mereka untuk beristirahat di rumah Anda. Dan penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah
Berdoalah memohon Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan membuat Anda berbagi pengetahuan akan Tuhan, menghendaki Anda untuk menjamu dan memberi tumpangan kepada pelayan-pelayan Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, kepada sebanyak mungkin sesama anak-anak Tuhan di gereja Anda, di sekolah minggu Anda, di kelompok kecil Anda, dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.